Ada nih anak muda yang punya keinginan, tapi lahan pertaniannya nggak ada. Kadang pupuknya terbatas. Nah, itu juga jadi salah satu permasalahan lain untuk mengembangkan pertanian. Halo Sobat Gen Z, bertemu lagi kita di awal tahun. Beda waktu, beda suasana, beda juga cerita. Cerita-cerita itu datang dari orang-orang muda. Orang muda saat ini datang untuk menceritakan hal-hal yang menjadi penting saat ini, termasuk tantangan di dalamnya. Kini telah hadir bersama saya, Kak Tiara. Halo, Sampurasun. Kak Tiara, boleh dong cerita kesibukannya sekarang apa? Oke, aku kesibukannya sekarang mahasiswa aja ya, sebagai mahasiswa semester 5. Semester 5. Betul. Jurusannya apa nih? Aku jurusannya Teknik Informatika. Dan sekarang menjabat Sebagai Putri Pertanian Jawa Barat. Itu apa ada hubungannya? Gimana? Kok bisa dari Teknik Informatika menjadi duta pertanian, seorang putri pertanian? Oke, banyak banget juga nih yang nanya ke aku, apa sih gitu, kenapa bisa tertarik sama pertanian padahal anak IT gitu. Aku pribadi ketertarikan itu dari IT karena sekarang kan banyak banget nih artificial intelligence ya, udah tahu pasti. Nah, artificial intelligence tuh sekarang perkembangannya pesat banget. Aku tuh sekarang lagi interest banget sama artificial intelligence dan pengen banget nyari tahu apa sih hal apa yang bisa diberikan di bidang pertanian. Karena pertanian ini jadi salah satu bidang yang akan selamanya ada. Selamanya akan hidup. Karena kan manusia ini butuh makanan ya. Semua makhluk hidup kan butuh makanan. Nah, dari itu pertanian tuh pasti akan selalu ada, selalu berkembang dari masa ke masa. Jadi salah satu bidang yang akan ada dan tak tergantikan adalah pertanian. Jadi aku interest banget untuk mengembangkan pertanian agar pertanian saat ini juga bisa dikembangkan secara teknologi. Jadi bisa diikuti dari perkembangan teknologi yang semakin pesat, perkembangan teknologi yang semakin maju, agar pertanian juga nggak ketinggalan. Pertanian juga selalu ada dan berkembang mengikuti perkembangan zaman gitu. Kalau itu kan terkait itu berdasarkan tujuan kan, contoh aplikatif yang akan diterapkan gitu, bagaimana antara teknologi AI dan pertaniannya gitu. Salah satunya apa sih? Oke, kalau aku pribadi sekarang tuh lagi interest banget sama melakukan prediksi-prediksi. Baik itu dari prediksi ketahanan pangan yang kita tahu kan kalau ketahanan pangan saat ini mulai mengalami krisis. Krisis ketahanan pangan ini bisa diatasi dampaknya oleh pemerintah ataupun kita sebagai pemuda untuk menciptakan inovasi. Kalau ketahanan pangan ini bisa diprediksi, kemudian kita bisa ketahui permasalahan dari mana, akar hal-hal yang bisa kita lakukan apa, akan kemudian tercipta inovasi yang sesuai, inovasi yang bisa mengembangkan pertanian agar pertanian saat ini semakin maju, semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Karena saat ini kita ketahui bahwa pertanian itu kadang kuantitas banyak tetapi kualitasnya jelek. Ada juga yang kualitasnya bagus tetapi kuantitasnya kurang, sehingga diperlukan kesesuaian antara kualitas dan kuantitas yang tentu inovasi ini harus diprediksi, harus diketahui akar permasalahannya oleh artificial intelligence. Kita juga akan tahu pola-pola permasalahannya, pola-pola hal yang mendasar yang akan menciptakan inovasi terbaru untuk mengembangkan pertanian di era ke depan gitu. Wih, keren banget tuh. Untuk kan sebagai duta pertanian, Kak Tiara, Teh Tiara, tugasnya apa saja sih? Apakah mengajak orang-orang muda untuk bertani atau apa? Boleh diceritakan dulu saat ini. Oke, bener banget Kak Agim. Jadi sebagai duta pertanian, aku tuh memiliki tugas untuk mengajak dan membranding pertanian di era ini. Kadang kan orang-orang ya ngedenger aku nih duta pertanian, putri pertanian, oh kamu ke sawah ya gitu, oh kamu melakukan aktivitas pertanian ya, enggak cuman kayak gitu Kak. Jadi aku juga harus mempromosikan, membrandingkan pertanian agar pertanian ini tidak punah, agar regenerasi petani dari pemuda juga tetap ada. Nah, kemudian
kemudian aku juga bisa nih mengembangkan dan mempromosikan UMKM yang ada di lokasi-lokasi Provinsi Jawa Barat, khususnya yang ada di Kabupaten Garut. Kita kan ketahui bahwasannya banyak banget nih UMKM di bidang pertanian kayak kopi, teh, dan peminatnya siapa? Anak muda. Nah, jadi aku juga bisa membrandingkan produk-produk dari UMKM dari bidang pertanian agar semakin dikenal dan semakin disukai oleh pemuda. Selanjutnya kan ada stigma bahwa anak muda tuh malas bertani karena repot. Itu harus kayak yang Teh Tiara bilang tadi, bahwa kita tuh harus ke sawah, kotoran, dan menjadi stigma tuh menjadi semacam kemalasan bagi anak muda. Menurut Kak Teh Tiara, apa sih yang menjadi hal orang muda malas untuk bertani, padahal kan sumber pangan itu kan berasal dari pertanian gitu, sumber makanan kita saat itu. Bener banget, kadang tuh anak-anak muda sekarang bahkan nggak ada mungkin ya yang tertarik sama pertanian, kurang banget gitu yang tertarik sama pertanian. Baik itu dari segi kotor-kotorannya males, panas-panasan, lebih suka gaya-gayaan. Nah, tapi di sisi lain sekarang juga banyak nih anak muda yang menjadikan pertanian itu peluang. Kadang permasalahannya itu gini, Kak. Ada nih anak muda yang punya keinginan, tapi lahan pertaniannya nggak ada. Kadang pupuknya terbatas. Nah, itu juga jadi salah satu permasalahan lain untuk mengembangkan pertanian. Di sisi lain, ada juga nih yang nggak semangat buat melakukan pertanian, padahal kesempatan dan peluangnya banyak. Nah, kemudian untuk mengatasi hal tersebut, dikenalkan juga nih teknologi lain selain kita tuh kotor-kotoran dengan tanah, yaitu hidroponik. Kan ada juga tuh yang hidroponik, yang sukses, dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi salah satu ide yang bisa dilakukan oleh semua pemuda agar semangat bertani, semangat melakukan inovasi pertanian, dan semakin mengembangkan pertanian dari masa ke masa. Karena yang menurut aku ya, pertanian tuh nggak selamanya menanam padi di sawah. Gak selamanya kita harus kotor-kotoran juga. Gak selamanya kita harus panas-panasan juga. Kadang kan ada hidroponik, terus kadang kita juga bisa ikut terlibat dalam pertanian, tapi nggak terjun ke sawahnya, tapi kita memberikan inovasi, baik itu lulusan-lulusan teknologi pangan nih, kasih inovasi untuk menciptakan pupuk yang baik, menciptakan benih yang baik itu seperti apa, teknik bertani itu seperti apa. Nah, dari situ peran pemuda begitu sangat dibutuhkan untuk menciptakan inovasi terbaru agar menciptakan hasil tani yang lebih baik. Menarik banget. Itu berbicara soal hidroponik, kan itu menjadi suatu alternatif cara bagi anak muda kan. Seringkali kita karena alasannya tidak mau bertani itu karena tidak ada lahan, area yang sempit, dan alasan-alasan lainnya. Padahal kan di era sekarang banyak macam pola dalam bertani, seperti hidroponik. Menurut Teh Tiara, hal apa saja atau alternatif apa aja selain hidroponik yang bisa diterapkan? Kan bisa sekarang tuh lewat kerikil-kerikil kan bertanam. Bener banget, Kak. Jadi selain hidroponik, ada juga nih inovasi lain. Kalau di Kabupaten Garut sendiri lagi rame banget harum madu. Kak Agim udah tahu belum? Belum tuh. Nah, harum madu itu halaman rumah bermanfaat terpadu. Jadi kalau misalnya ada halaman rumah kecil nih, misal punya pot, kita sediakan alat tanamnya, kita bisa tanam di sana. Halaman rumah bermanfaat terpadu. Beberapa tanaman-tanaman rumah yang tentunya bermanfaat baik oleh ibu-ibu rumah tangga gitu, ataupun anak-anak kos gitu ya. Kalau punya halaman kecil bisa digunakan pot, ke dalam pot terus menanam berbagai macam tanaman yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya juga membantu untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga kita juga tahu nih, kalau misalnya nanam sendiri kan tahu nih kualitasnya kayak gimana. Karena kita sehari-hari tumbuh bareng tumbuhan itu, kita tahu airnya dari mana, tanahnya gimana, pupuknya gimana, sehingga diketahui kualitasnya juga gitu. Ih, mantap tuh. Itu kan merupakan suatu langkah ya. Nah, untuk dari setiap langkah itu kan anak muda harus tahu kan alternatif cara itu. Nah, untuk menjangkau ketidaktahuan anak muda dalam menerapkan proses alternatif itu bagaimana sih? Kan kadang orang-orang di lingkup daerah pedesaan mah nggak tahu tuh. Jadi untuk menyampaikannya gitu gimana?
Nah, untuk menyampaikan sendiri, kita udah tahu media sosial. Kita bisa menggunakan media sosial itu untuk media publikasi dan edukasi. Jadi, selain kita mempublikasi, kita juga bisa memberikan edukasi. Misal nih, ada edukasi terkait harum madu tadi ya. Kita bisa sedikit aja kita bisa bikin postingan, baik itu feed, story. Padahal kayak apaan sih story-story gak jelas, tapi itu bermanfaat banget karena jangkauannya kan luas ya. Kalau di sosmed siapa aja bisa lihat, apalagi kalau Instagram pribadi aku publik, jadi siapapun bisa ketahui, bisa akses gitu. Jadi kalau hal-hal yang misalnya kayak dikatakan anak muda lebay gitu ya, posting-posting apaan gitu, padahal menurut aku itu tuh hal yang penting karena publikasi edukasi itu penting di era ini. Media sosial harus banget kita gunakan dengan baik. Jangan sampai media sosial digunakan untuk gaya-gayaan doang, tapi juga harus ada manfaat lain. Salah satunya adalah publikasi edukasi. Publikasi edukasi dengan menggunakan media sosial juga bisa menjangkau masyarakat yang ada di pedesaan karena rata-rata di pedesaan juga udah pada menggunakan sosial media. Selain itu, aku juga sering banget nih, kita kan jadi duta pertanian, tentunya menginspirasi anak-anak muda yang lain, terutama aku dari Cisompet, dari selatan. Banyak juga anak-anak muda dari sana yang kemudian terinspirasi dan termotivasi, kemudian penasaran, apa sih duta pertanian, apa sih tugasnya, apa sih fungsinya, dan dari situ, dari hal sekecil itu bisa menimbulkan ketertarikan yang begitu luar biasa, begitu besar, sehingga jangkauan-jangkauan terkait informasi pertanian juga bisa disampaikan. Oh, menarik sekali. Berarti dengan adanya Teh Tiara itu, sebagai putri pertanian atau duta, membuktikan bahwa bertani itu bisa loh dilakukan secara gaul gitu ya, secara dan dilakukan oleh sang anak muda dengan hadirnya media sosial. Nah, ada berbicara soal itu, adakah pengalaman menarik gitu waktu menyampaikan tentang pertanian tersebut kepada anak-anak muda gitu? Ada banget dong, karena kan udah 1 tahun menjabat juga ya. Aku udah banyak banget pengalaman-pengalaman kayak orang-orang underestimate sih sebenarnya. Kayak pemuda-pemuda tuh seringnya meng-underestimate aku gitu. Oh, pertanian pasti ke sawah gitu ya. Nah, itu salah satu underestimate yang aku dapat. Padahal aku juga membranding UMKM, kemudian aku juga kasih tahu sedikitnya cara bikin pupuk apa yang baik gitu. Nah, kita kan sekarang aku sama temen aku dari Pol Bangtan juga lagi ikut serta nih bikin pupuk cair yang bagus gitu dari bawang putih gitu. Nah, jadi si bio pupuk itu bisa digunakan, biopestisida itu bisa digunakan dari teman aku, idenya dari teman aku, kemudian bisa kita gunakan untuk tanaman sehari-hari biar tanamannya tetap sehat, tetap tumbuh dengan baik gitu. Banyak banget sih Kak pengalaman-pengalaman yang jelek, terlebih kayak apaan sih pertanian, harus bisa ngulek dong, harus bisa bersawah dong, dan lain sebagainya. Banyak banget orang-orang tuh yang tanggapannya sampai sana, tetapi aku nggak ambil pusing, nggak menyerah, karena tujuan aku kembali ke awal ya, tujuan aku untuk membranding pertanian, agar pertanian selalu tumbuh generasi terbarunya, agar pertanian semakin berkembang dan tercipta inovasi terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan pertanian di masa mendatang. Gitu. Hebat sekali. Jadi kalau di lapangan itu banyak orang-orang muda tuh underestimate, menyepelekan dan untuk kedepannya agar orang-orang muda itu tidak down duluan sebelum bertindak gitu. Kan padahal pertanian itu menjadi garda terdepan dalam menyokong ketahanan pangan. Betul. Harusnya kan anak muda itu menjadi semacam penggerak dalam bertani tersebut. Kayak tapi di lapangannya terjadi berbagai masalah seperti halnya pupuk. Nah, makanya ada alternatif pupuk kayak tadi. Iya. Nah, sekarang ini alternatif pupuk itu jarang sih. Saya kan kemarin antar ibu beli pupuk. Nah, langka sekali. Nah, solusi atau langkah apa sih antara orang muda agar sama orang muda dengan pemerintah dapat bekerja sama gitu dalam menyelesaikan permasalahan pupuk itu, agar supaya anak muda tuh gak sebelum bertindak tuh malas gak ada pupuknya kan gitu. Bener banget Kak. Jadi permasalahan pupuk tuh sebenarnya harus banget jadi sorotan. Betul. Harus jadi sorotan publik. Harus ada regulasi yang jelas dari pemerintah juga. Kadang
pemerintah bilang pupuk tuh ada, tetapi pada lapangan, saat di lapangan, seringkali para petani itu kesulitan untuk mendapatkan pupuk, padahal pupuk itu jadi komponen yang sangat penting dalam pertanian, agar menjamin hasil pertanian yang baik itu. Kadang memang perlu ketegasan, baik dari kita selaku anak muda yang bisa menyuarakan suara para petani, terhadap pemerintah yang memiliki kebijakan untuk memberikan regulasi pertanian. Karena kalau mengingat pupuk ya, kadang kan pupuk tuh diproduksinya nggak selamanya sama orang Indonesia juga. Ada yang impor gitu kan. Terus itu diperlukan dukungan dari pemerintah untuk mendukung anak muda juga bisa membuat pupuk yang baik gitu. Kemudian saat didukung oleh pemerintah, tentu anak muda makin semangat dong, makin semangat pasti untuk mengembangkan inovasi di bidang pupuk itu. Kadang pasti selalu ada kan sarjana teknologi pangan, sarjana pertanian pasti selalu ada, tetapi karena kurangnya regulasi dan dukungan dari pemerintah, kadang mengecilkan semangat anak muda untuk berinovasi, sehingga anak muda stuck di situ-situ aja. Jadi diharapkan semoga kedepannya ada regulasi yang baik dari pemerintah untuk memberikan pupuk yang dapat diakses oleh petani, didapatkan dengan banyak, didapatkan dengan cukup untuk pertaniannya. Benar sekali kan. Tuh, hal berbicara soal semangat anak muda kan. Nah, hal pertama yang untuk memantik rasa semangat pemuda dalam bertani itu, menurut Teh Tiara, bagaimana sih? Kan kita kadang sebelum ini juga udah malas duluan. Jadi harus gimana sih gitu, pengen semangat bertani, bener ada sih semangatnya. Kadang juga aku kalau mau melakukan sesuatu, malasnya nggak ada artinya gitu. Kadang nggak ada, dirasa nggak ada manfaatnya, takut sia-sia gitu. Nah, untuk memantik semangat kadang harus ada, harus ada programnya sih menurut aku. Misal kayak kemarin ada petani milenial, itu juga salah satu pemantik buat anak muda terjun di bidang pertanian. Program-program seperti itu harus selalu ada dan harus semakin berkembang. Kalau kemarin kan petani milenial diseleksi, ada berapa petani muda, petani milenial nih yang lolos itu, terus dapat pelatihan dan lain sebagainya. Nah, kemudian diharapkan ke depannya program-program sejenis petani milenial itu selalu ada dan semakin luas jangkauannya. Kalau kemarin kan di Jawa Barat doang nih. Diusahakan mungkin nanti per kabupaten ada untuk semakin menjangkau dan mendekat, jadi dekat gitu. Jadi dekat, ya, antara pemerintah sama para petani milenialnya, ada akses, kemudian mereka bisa diskusi bareng gitu. Kemudian apakah ada solusi untuk, misal nih, aku nggak ada lahan, apakah ada solusi juga nih dari dinas terkait atau pemerintah terkait gitu? Apakah ada lahan yang bisa disumbangkan atau gimana regulasinya gitu ya? Untuk program-program kayak gitu harusnya ada gitu, program-program yang hadir, kemudian bisa memantik semangat para pemuda untuk kemudian bertani, yang contohnya petani milenial itu, gitu. Itu kalau berbicara petani milenial itu, programnya bisa apa aja tuh? Kalau petani milenial kemarin tuh kayak diseleksi, terus dikasih pelatihan kayak gitu, terus dikasih cara untuk melakukan wirausaha atau menghasilkan produk-produk pertanian gitu. Misalnya kalau kita nanam kopi gitu, kita dibimbing. Betul, terus kayak gitu, dibimbing caranya gimana, terus cara memasakkannya, cara pengolahan produknya, kayak gitu sih. Tapi sayangnya ke Kabupaten Garut belum ada ya? Kemarin tuh sempat ada kalau nggak salah, cuman emang kurang hype juga sih di Garut. Berarti emang masalah antara pemerintah dan milenial atau orang muda tuh terbatasan akses juga ya antara pemerintah dan kita. Bener, jadi diusahakan deh program-program positif yang bisa memantik semangat para anak muda selalu hadir dan aksesnya semakin luas. Gitu. Tuh kemudian tuh Teh Tiara sebagai pertanian, harapannya bagi anak-anak muda nih sekarang ini, bagaimana tentang pertanian itu? Harapan aku sendiri, karena sekarang kan banyak banget nih teman-teman aku, relasi-relasi aku yang latar belakangnya bagus-bagus. Harapannya teman-teman tetap semangat untuk berinovasi dan juga berkolaborasi. Karena kadang kita memiliki latar belakang yang bagus, tetapi kita keterbatasan untuk mengembangkan inovasi, alhasil semangat kita jadi turun. Alhasil kita menyerah sama apa yang jadi tujuan kita. Alhasil inovasinya juga tidak terkembangkan. Nah,
harapan aku, teman-teman para pemuda yang ada di Jawa Barat, khususnya yang ada di Kabupaten Garut, semangat selalu untuk mengembangkan inovasi dan jangan pernah lelah untuk bergerilya demi kebaikan kita di masa depan. Baik yang ada di Garut, di Jawa Barat, di kabupaten manapun, kalian juga harus tetap semangat untuk menciptakan hal-hal baru, hal-hal baik demi perubahan di Indonesia. Keren banget. Nih, sekarang ini kan menjelang pemilu nih. Nih, menjelang pemilu. Pasti dong waktunya sebagai waktunya untuk menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah. Nah, salah satunya tentang kebijakan petani. Nah, menjelang pemilu ini, kebijakan apa sih yang ideal atau kebijakan yang konkret untuk para pemimpin di masa depan ini? Oke, kalau kebijakan yang paling tepat sih lebih ke satu, akses pupuk. Itu yang paling penting. Jadi bagaimana pemimpin Indonesia nanti bisa memastikan bahwa semua petani bisa mendapatkan akses pupuk yang cukup untuk lahan pertaniannya. Karena ini juga mendukung ketahanan pangan Indonesia. Yang kedua, bagaimana pemimpin Indonesia nanti bisa menciptakan suatu wadah bagi para pemuda untuk kian semakin bersemangat bertani, karena regenerasi petani itu penting. Kemudian, yang ketiga, itu yang paling diperlukan dari seorang pemimpin adalah bagaimana pemimpin Indonesia nanti bisa kemudian memantik agar para pemudanya bisa terbangun semangatnya untuk menciptakan inovasi-inovasi yang baik demi kebaikan hasil pertanian mendatang. Karena inovasi menjadi hal yang begitu penting agar kemudian tercipta hal-hal baru, perubahan di bidang pertanian. Jadi gimana pemimpin itu bukan yang menutup suara, tetapi betul, membangun anak muda untuk bersuara dan menciptakan inovasi. Wih, keren banget. Ya, itu Sobat Gen Z, aspirasi atau pemaparan dari Teh Tiara tentang hiruk pikuk dan permasalahan pertanian. Menurut kalian sebagai Gen Z, apa sih yang menjadi halangan atau rintangan dalam menjalankan atau menjadi petani muda? Yuk, boleh kalian sharing-sharing di komentar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.